Ranji, perkenalkan nama saya Arnold Surya Nugroho. Di sini saya akan membawakan sebuah renungan harian untuk pengisi refleksi Paskah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 14 hingga 15. Berikut saya akan bacakan Injil tersebut. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, kita dibawa untuk mengetahui lagi lebih dalam tentang berpuasa, di mana hal itu sudah pernah dijelaskan oleh Romo dalam misa Rabu Abu kemarin. Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berpantang, apakah kita wajib dan segala macamnya. Tapi di pertemuan pada hari ini, saya akan men-sharingkan sebuah pengalaman saya dalam berpuasa. Di satu sisi, kita juga harus bisa menjaga rohani dan fisik kita. Berpuasa itu bukan hanya tidak makan seharian ataupun buka lalu sahur ataupun kita makan dengan makanan manis dan segala macam, bukan. Tetapi berpuasa itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan rohani kita selama masa Prapaskah ini. Sebuah contoh adalah kita memiliki sebuah larangan tersendiri bagi orang untuk yang bisa berpuasa ataupun berpantang. Orang yang sedang sakit, orang yang lansia, ataupun orang yang memiliki penyakit bawaan. Tapi jangan salah, orang yang sedang sakit pun juga bukan sakit-sakit ringan seperti sakit kepala, pilek, ataupun juga seperti yang migrain sebelah. Intinya adalah penyakit-penyakit yang sudah kita tidak bisa tahan dan itu memiliki anjuran dokter untuk makan 3 kali sehari dan segala macamnya. Maka kita tidak diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa. Di satu sisi juga kita pernah ketemu orang yang tidak berpuasa sama sekali tapi umat Katolik. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menegur? No. Tapi kita mencari dulu alasannya. Alasannya kenapakah itu mereka berpuasa, kenapa mereka tidak berpuasa dan segala macamnya. Bahkan mungkin kita bisa menjadikan itu sebuah sharing iman kita kepada umat lainnya atau warga Katolik lainnya. Cara kita berpuasa berbeda-beda setiap budaya. Tetapi yang menjadi satu hal adalah inti dari puasa itu sendiri untuk apa. Maka ini adalah sebuah contoh kehidupan saya sendiri yang saya ambil tahun 2019 lalu. Di mana saat itu masih belum ada pandemi, tetapi nenek saya meninggal dan itu seminggu setelah Rabu Abu. Bahkan bisa dikatakan pada saat masa Rabu Abu itu saya harus ikut misa. Setelah itu 2 hari kemudian saya harus pulang ke Semarang untuk menghadiri pemakaman. Waktu itu saya ingat sekali bertanya kepada orang tua saya, terutama ibu saya, karena saya paling dekat dengan ibu saya. "Mah, bagaimana nih? Kan kita lagi puasa, lagi pantang. Masa iya kita makan daging pada saat seperti ini? Kan lagi puasa pantang, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bayar lagi itu di kemudian hari atau di bulan berikutnya." Itu sampai sekarang masih saya ingat. Jika digabungkan atau dihubungkan dengan bacaan Injil pada hari ini, maka ada beberapa hal yang bisa membuat kita tidak wajib berpuasa ataupun berpantang. Seperti contoh adalah pada saat kita sedang berduka, lalu pada saat kita juga sedang menghadiri pesta pernikahan ataupun acara keluarga secara garis besar, itu pun kita masih bisa untuk tidak berpuasa ataupun berpantang. Tapi jangan salah, itu memiliki peraturan dan juga kondisi tertentu untuk kita tidak bisa berpuasa ataupun berpantang. So, itulah hari ini renungan dan refleksi Paskah pada hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah pencahayaan di jalan yang sekarang di masa pandemi ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.